Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 96, Balas Dendam. Panggilan berakhir dengan ketegangan yang tergambar jelas di wajah Gali. Untuk sesaat lelaki itu diam dengan tatapan menerawang. Bagaimana? Alpian melirik sang sepupu. Matanya memicing penuh selidik, nadanya menuntut sebuah jawaban. Mereka bilang Lisa melarikan diri setelah berpura-pura sakit. Dia juga berhasil membawa senjata salah seorang anggota kepolisian. Tubuh Alpian terasa lemas seketika. Ia tahu betul wanita seperti Lisa bisa nekat melakukan apapun, bahkan untuk menyakiti Aileen ia tidak akan berpikir panjang. Sebenarnya ada apa dengan Lisa? Dia sudah lama berteman dengan Aileen, tapi kenapa dia seperti sangat membencinya? Tidak mungkin kalau dia melakukan semua ini demi uang. Dia baru saja menolak tawaran uang darimu kan? Tanya Gali. Aku juga tidak tahu. Setahuku dia hanya orang yang dibayar Audi untuk memberi informasi apapun tentang Aileen. Setelah ini kita harus cari tahu siapa Lisa yang sebenarnya dan apa tujuannya, sambung Gali. Alpian hanya mengangguk mencoba berpikir jernih dan tenang. Sebab lengah sedikit saja dapat membahayakan istrinya. Sekarang lebih baik lakukan penjagaan ketat. Lisa bisa saja lolos, perintah Alpian. Orang-orang kita sudah menuju kemari. Aku juga sudah perintahkan untuk berpencar mencari. Aileen menggeliatkan tubuhnya yang terasa pegal. Sudah beberapa jam ia berbaring di atas kasur, lapuk dalam keadaan tangan dan kaki terikat. Pergelangan tangannya bahkan mulai meninggalkan luka lecet sebab ia terus berusaha melepas tali tambang yang melilit tangannya. Ia berhenti sejenak saat pintu terbuka, disusul dengan kemunculan Lisa bersama seorang wanita yang membuat kedua bola mata Aileen membeliak. Audi. Sama seperti Aileen, Audi pun tampak sangat terkejut. Untuk beberapa saat ia seperti kehilangan akal sehatnya. Apa yang kamu lakukan, Lisa? Jadi ini yang kamu maksud dengan pertunjukan menarik? Kamu menculik Aileen, pekik Audi hampir tak percaya. Lisa terkekeh, bukankah ini memang pertunjukan yang seru? Sekarang dia sudah ada di tangan kita dan kita bebas melakukan apapun. Tapi Alpian tidak akan melepaskan kamu kalau sampai terjadi sesuatu pada istrinya. Ucapan Audi yang terkesan membela membuat Lisa mendengus marah. Ada apa dengan kamu? Bukannya kamu juga membenci Aileen karena sudah merebut Alpian? Aku memang membenci Aileen, tapi aku tidak mau bertindak bodoh seperti kamu. Yang kamu lakukan ini hanya akan menambah masa hukumanmu. Aku tidak peduli, aku hanya mau membalas apa yang sudah mereka lakukan padaku. Kalau begitu aku mau pergi saja. Aku tidak mau ikut-ikutan dengan kegilaanmu. Audi hendak melangkah meninggalkan ruangan itu, namun Lisa menarik pergelangan tangannya. Jadi kamu tidak mau membantuku? Ingat, aku sudah membantu kamu selama ini. Aku juga sudah berbaik hati dengan tidak menyeret namamu. Audi menghempaskan tangan Lisa. Aku akan bantu kamu apa saja, termasuk kalau mau melarikan diri ke luar negeri. Apapun asal tidak membunuh orang. Aku memang bukan orang baik, tapi aku juga tidak mau menjadi pembunuh. Lebih baik kamu lepaskan Aileen dan serahkan diri ke polisi. Itu akan lebih baik untuk kamu. Aku lebih baik mati daripada harus melepaskan wanita itu. Biar aku menghabisi dia dulu bersama suaminya. Kamu sudah gila, Lisa. Aku memang gila. Sejak dulu aku melakukan cara apapun untuk bisa balas dendam dan sekarang sudah waktunya, ujar wanita itu dengan kemarahan meledak-ledak. Aileen terdiam. Pikirannya sedang menebak ada dendam apa Lisa terhadapnya. Padahal dulu mereka bersahabat, bahkan Lisa selalu ada saat ia dalam kesulitan. Jangan macam-macam denganku atau kamu juga akan bernasib sama seperti Aileen, ancam Lisa sambil menodongkan senjata ke arah Audi. Aku mau lihat ke depan sebentar. Kamu awasi dia, jangan sampai melarikan diri.
Audi hanya mengangguk, tak ada kata yang terucap dari bibirnya. Apalagi setelah melihat senjata api di tangan Lisa. Setelah memastikan Lisa benar-benar sudah keluar, Audi menatap Aileen. "Tolong lepaskan aku mau pulang," lirih Aileen sambil menggerakkan tangannya yang terikat tali. "Tenang dulu, aku akan cari cara supaya kita bisa keluar dari sini. Tapi nanti tunggu Lisa lengah. Lisa sudah gila. Kamu tidak sedang berbohong kan?" lirih Aileen. "Untuk apa aku berbohong dalam keadaan seperti ini? Aku memang membenci kamu, tapi aku tidak mau terlibat dengan kejahatan Lisa." Semua orang tampak sedih dan khawatir. Liburan yang seharusnya dilalui dengan bahagia justru menjadi mimpi buruk dengan adanya penculikan terhadap Aileen. Demi menjaga keamanan, Mama Penny dan yang lainnya telah dipulangkan lebih dulu dengan dikawal Joe dan pengawal lain. Sementara Alpian, Gali, dan Bara masih menunggu di villa. Alpian baru saja memberi perintah agar pencarian dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak boleh mencolok mengingat betapa berbahayanya Lisa. Deringan ponsel membuyarkan konsentrasi Alpian. Tanpa menunggu lelaki itu segera menjawab panggilan setelah melihat nomor asing yang tertera di ponsel. "Apa kamu sudah siap menyelamatkan istrimu?" Suara Lisa terdengar jelas di ujung telepon. "Di mana kamu sekarang?" tanya Alpian tanpa basa-basi. Lisa terkekeh pelan. "Sepertinya kamu sudah tidak sabar. Aku akan berikan alamatnya. Tapi ingat peringatanku tadi, kalau kamu berani melibatkan polisi atau anak buahmu, maka Aileen akan mati sebelum kamu bisa menyelamatkannya." Sebelah tangan Alpian terkepal. "Baiklah, aku akan datang sendiri. Aku sudah kirimkan alamat melalui pesan. Ingat untuk datang sendiri." Panggilan tiba-tiba terputus. Alpian langsung membuka pesan dari Lisa berisi alamat tempatnya berada. Alpian melirik Gali, Bara, dan Joe yang berada di tepat di hadapannya. "Kita segap sekarang," ucap Bara. "Tidak, jangan buru-buru," sambar Alpian cepat. "Kita harus tenang dan tidak boleh sembarangan. Dia bisa saja menyakiti Aileen dan aku tidak mau ambil resiko. Kita harus merencanakan semuanya dengan matang. Tapi kita harus bergerak cepat. Aku tahu, tapi keselamatan Aileen yang paling penting. Lisa memintaku datang sendiri. Kalau kita langsung terlihat bersama, dia bisa saja melukai Aileen." "Benar, kita harus menyusun siasat," sambung Gali. Ketiganya tampak melakukan pembicaraan serius, mengatur strategi yang tepat untuk mengurangi resiko. Alpian akhirnya bertolak seorang diri menuju tempat yang diberitahukan Lisa. Hanya dalam waktu 3 menit ia sudah tiba. Lisa yang sejak tadi menunggu sedang mengawasi keadaan sekitar demi memastikan Alpian tidak datang bersama polisi atau pengawal. Senyum pun mengembang di bibirnya saat melihat lelaki itu benar-benar datang tanpa pengawal. Sementara Alpian menatap bangunan di hadapannya, sebuah villa tua yang sudah lapuk dan tidak terawat. Perlahan ia melangkah masuk, mengikuti petunjuk Lisa yang dikirim melalui pesan. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah ruangan, mengetuk sebentar hingga pintu terbuka. "Selamat datang Alpian Setio Darmawan. Akhirnya kamu datang juga," ucap Lisa menjadi sambutan pertama saat Alpian memasuki ruangan itu. Ia merasakan amarah meledak di ubun-ubun saat melihat keadaan di dalam ruangan. Aileen tampak terikat tali dengan todongan pistol di pelipisnya. Sementara Audi tergeletak di lantai dengan tubuh berlumur darah. "Kamu datang sendirian kan? Aku ingatkan, jangan macam-macam denganku. Jangan sampai kamu dan Aileen bernasib sama seperti Audi yang mau melawanku. Aku datang sendiri tanpa anak buah dan senjata." Alpian mengangkat kedua tangan sejajar dengan dada. "Baguslah. Santai sedikit, kita masih punya banyak waktu sebelum mati bersama di sini." Ia tertawa sumbang. "Apa yang kamu inginkan sebenarnya dan kenapa kamu lakukan semua ini?" "Pertanyaan bagus. Aku akan berbaik hati memberitahumu sekarang juga supaya kalian tidak mati dalam keadaan penasaran." Lisa mengarahkan pistol ke arah Alpian. Nah, segitu bab 96-nya. Dilanjut lagi bab 97-nya. Fakta yang sebenarnya.
Mata Aileen yang basah terus memandang ke arah Alpian. Lelaki itu tampak sangat tenang meskipun pistol di genggaman Lisa mengarah kepadanya. Rasa takut menyergap ke hati Aileen. Jika Lisa menembakkan timah panas ke tubuh suaminya, kemungkinan besar Alpian tidak akan selamat. Tolong jangan bunuh suamiku, kamu hanya menginginkan aku saja kan? Lepaskan suamiku, mohon Aileen kepada Lisa. Tangannya yang terikat tali mengatup di depan dada. Mas, cepat pergi dari sini. Tidak apa-apa kalau Lisa membunuhku, asal jangan kamu. Tawa menyembur dari mulut Lisa mendengar nada permohonan itu. Sebelah tangannya menggenggam senjata, sementara satu tangan lain mengulur menjambak rambut Aileen. Hingga wanita itu harus meringis. Jambakan Lisa seperti sanggup mencabut rambutnya dari kulit kepala. Apa kamu bilang? Melepasnya. Susah-susah aku memintanya kemari dan kamu malah ingin dia pergi. Apa kamu sudah gila? Bentakan Lisa menggema di ruangan itu. Jangan pedulikan aku mas, tolong cepat pergi. Boy lebih membutuhkan kamu. Cengkraman Lisa pada rambut Aileen semakin kuat menimbulkan sensasi menyiksa yang begitu nyata. Sepasang mata Alpian terpejam, hatinya terasa disayat melihat Aileen mendesis menahan sakit. Jika tidak memikirkan keselamatan istri dan janin kembarnya, Alpian pasti sudah menerjang Lisa. Namun amarah yang seakan menembus ke ubun-ubun itu ia tahan sebisa mungkin. Matanya terus membaca setiap gerakan Lisa dari bahasa tubuh Lisa. Wanita itu, Alpian dapat menilai bahwa Lisa bukanlah orang sembarangan. Dibutuhkan kemampuan khusus untuk bisa menggunakan senjata api dengan baik dan Lisa tampak seperti seseorang yang sudah ahli menggunakan senjata api. Jangan siksa Aileen seperti ini, tolong lepas. Mohon Alpian. Aku sudah datang untuk menyerahkan diri, terserah kamu mau membunuhku kapan saja, itu baru cerdas. Aku suka kalau kamu mau bekerja sama seperti ini. Aku memang mau membunuh kalian di sini. Kalau begitu, lepaskan tanganmu dari rambutnya. Kamu boleh meminta apapun dariku sebagai gantinya. Kalau begitu, aku akan meminta kamu untuk memilih. Tuan Alpian Setio Darmawan yang terhormat. Lisa menyeringai. Jadi siapa yang harus kuhabisi lebih dulu? Aileen atau anak kembarmu yang ada di perutnya? Dada Alpian semakin bergemuruh. Namun tetap berusaha bersikap tenang. Ia menatap Aileen melalui isyarat mata. Ia mencoba menenangkan wanita itu serta meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kenapa kamu diam saja? Teriak Lisa saat tak mendapat jawaban dari Alpian. Ayo pilih salah satu dari mereka. Tapi sebelum itu jawab dulu pertanyaan tadi. Apa alasanmu melakukan semua ini? Tanyanya berusaha mengulur waktu. Aku hampir lupa karena keenakan menyiksa wanita ini. Kamu benar, setidaknya sebelum mati kalian harus tahu hal penting ini. Apa salahku padamu, Lisa? Kenapa kamu lakukan semua ini? Lirih Aileen. Padahal kita sudah berteman lama. Kata siapa kita sudah berteman lama? Hanya kamu yang bodoh karena menganggapku sebagai teman. Padahal sejak awal aku menganggapmu sebagai musuh. Musuh yang harus aku lenyapkan. Aileen dan Alpian masih terdiam. Kamu ingat setiap pertemuan kita, apa menurutmu semuanya terjadi secara kebetulan? Oh tidak, Aileen, aku bisa bekerja di kafe yang sama denganmu karena aku menyuap bagian HRD. Aku menciptakan banyak kesulitan untukmu sampai kamu dibenci karyawan lain. Aku juga berpura-pura menjadi karyawan butik untuk bisa menarik simpati Alpian. Pada akhirnya, suamimu sendiri yang membukakan pintu rumahnya untukku. Aku sudah merancang pembalasan dendamku dengan baik dan baru hari ini aku bisa mewujudkan semuanya. Seharusnya sudah sejak dulu aku berhasil melenyapkanmu. Tapi suamimu itu terlalu posesif. Lisa menunjuk Alpian dengan amarah memuncak. Tapi dendam apa, kesalahan apa yang sudah kulakukan sampai kamu mau balas dendam? Aku tidak pernah mengenalmu sebelumnya. Aileen menatap Lisa dengan berderai air mata. Memang kamu tidak, tapi orang tuamu, teriak Lisa. Melihat celah, Alpian hendak bergerak maju, namun todongan senjata dari Lisa kembali mengarah ke kepala Aileen.
Aku bilang jangan coba macam-macam denganku atau Aileen ku tembak di depan matamu. Oke, tolong jangan. Alpian mundur beberapa langkah, tangannya terangkat sejajar dengan dada. Lisa benar-benar tidak tampak seperti wanita biasa. Ia cerdas dan licik. Selain itu, matanya sangat jeli mengawasi situasi di sekitarnya. Kenapa kamu terkejut, Aileen? Tanya wanita itu. Aku akan beritahu fakta yang lebih mengejutkan lagi supaya kamu tahu siapa aku yang sebenarnya. Ia menjeda ucapannya dengan hela napas, tangannya menggenggam pistol lebih erat. Namaku adalah Lisa Arika Wijaya. Aileen tersentak, ia merasa tidak asing dengan nama itu. Nama belakang Lisa sama dengan nama belakangnya, lalu apa sebenarnya hubungan mereka? Ya, Aileen, aku adalah anak Brisya Wijaya. Ayahmu dan ibuku bersaudara, jadi kita ini bersepupu. Lalu kenapa aku membencimu sampai ingin membunuhmu? Bukankah kamu adalah saudaraku? Baik Alpian maupun Aileen kehilangan kata-kata. Rahasia yang disimpan Lisa nyaris tak tertebak. Karena ayahmu, aku harus kehilangan segalanya. Ayahmu menjadi ahli waris dalam surat wasiat kakek hanya karena dia anak laki-laki. Ibuku hanya mau menuntut haknya, tapi ayahmu tidak memberi. Karena itulah ibuku merusak rem mobil ayahmu sampai kecelakaan itu terjadi. Sayangnya ayahku mengetahui rencana ibuku dan berusaha menyelamatkan orang tuamu. Ayahku harus ikut jadi korban dan tewas, sementara ibuku yang malang mengalami depresi karena kematian ayahku. Semua karena ayahmu yang serakah. Dalam hitungan detik Alpian dan Aileen tampak memucat setelah mampu menarik kesimpulan dari ucapan Lisa. Hanya isak tangis Aileen yang terdengar di ruangan itu. Tapi kenapa semua kesalahan orang tuanya kamu limpahkan pada Aileen? Tanya Alpian. Karena aku ingin Aileen menderita sama sepertiku. Dan kecelakaan itu, semua orang akhirnya menuduh papamu yang melakukannya karena mereka sedang terlibat perebutan perusahaan. Lagi tawa Lisa mengisi seluruh ruangan itu. Detik itu juga bola mata Aileen digenangi oleh kristal bening. Ia menatap Alpian yang masih mematung. Kenapa Aileen? Kamu terkejut. Kamu pasti menyesal karena sudah menyakiti suamimu sendiri. Padahal orang tuanya sama sekali tidak bersalah atas kematian orang tuamu kan? Tak ada sahutan dari Aileen, tubuhnya terasa lemas tak bertenaga. Bayang-bayang ia melampiaskan kemarahan terhadap Alpian atas kematian orang tuanya terlintas dalam ingatannya. Kamu tahu Aileen, untuk memuluskan semua rencanaku, aku mendekati semua orang yang membencimu termasuk ibu mertuamu dan ibunya Riana. Aku juga mendekati Audi dan berteman dengannya. Aku memanfaatkan dia untuk balas dendam padamu. Lisa, Aileen tidak tahu apa-apa dalam hal ini. Tidak adil kalau kamu menjadikannya objek untuk balas dendam, seru Alpian. Tidak adil. Ini juga tidak adil untukku. Aku ingin dia merasakan bagaimana sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Lisa tersenyum sinis karena kalian sudah tahu yang sebenarnya. Jadi aku rasa sekarang waktunya untuk aku mengirim kalian berdua ke neraka. Aileen, kamu sudah siap melihat suamimu mati di hadapanmu kan? Lisa mengopkang senjatanya dan mengarahkan pada Alpian. Mati saja kalian semua. Suara debuman pintu terdengar, disusul dengan 3 kali suara tembakan. Nah, segitu dulu ya bab 97-nya. Makasih yang selalu stay tune dan setia buat Kakak Lina dan kalian semua yang selalu hadir. Makasih banyak. Mohon maaf sekali lagi ya, karena di 3 hari kemarin ya ada keluarga yang lagi sakit. Jadi mohon maaf ya kakak ya, belum bisa update, baru bisa update hari ini. Pokoknya makasih banyak kakak. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Bye bye.